lah ibaratnya. Makanya saya itu iseng kadang tuh ke teman-teman, ayo yang pesen juara sopo, tak gawe no, nah, tak gawe no model kayak Hercules, nggak sulit Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Bibi Nursino Channel, channelnya peternakan. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah like maupun yang sudah berkomentar, bahkan memberikan masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun. Terima kasih semuanya, karena dengan saran dan kritik dari teman-teman, channel ini akan terus berbenah agar terus bermanfaat dan memberikan informasi yang berkualitas, informasi yang bermanfaat, informasi yang bukan menjerumuskan. Kali ini kita masih bersama narasumber kita yang favorit untuk kita semuanya, yaitu Abah Sutrisno. Episode kali ini kita membahas tentang bagaimanakah caranya mencetak domba-domba super, domba-domba kontes, domba-domba juara. Akan kita bahas bersama narasumber. Semoga informasi yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semuanya, untuk para pegila-pegila domba yang ingin mencetak domba-domba super, domba-domba kontes. Semoga channel ini bermanfaat. Semoga channel ini bisa memberikan salah satu alternatif wawasan, alternatif informasi yang bermanfaat untuk semuanya, untuk peternak-peternak di Indonesia. Semoga dengan channel ini kami bisa terus menyebar informasi-informasi dunia peternakan yang bermanfaat, bukan informasi yang menjerumuskan. Selamat menikmati. Domba beda dengan kambing genetiknya Pak, maksudnya turunannya itu berbeda. Kalau etawa, senduro dan yang lain itu kan umumnya yang pemain kontes mencari pejantan yang pemenang, itu akan dijadikan pejantan untuk turun-turunannya. Itu bisa kalau kambing. Bisa. Kalau ini enggak Pak, kalau mau dari mana aja. Selama kita siklus itu kita pegang, bahkan kita sangat hati-hati. Aku mau nyetak calon juara misalnya. Plaseng aja dulu, jangan buru-buru masuk kandang kawin. 4 bulan umur anak, baru kita masukkan kandang kawin. Insya Allah Pak, anaknya jumbo. Oh gitu, kalau mau nyetak yang kontesan lah ibaratnya. Makanya saya itu iseng kadang tuh ke teman-teman, ayo yang pesen juara sopo, tak gawe no. Nah, tak gawe no model kayak Hercules, nggak sulit Pak, nggak sulit. Jadi lebih ke induknya dibikin besar dulu ya. Siklus proses kawin ini, jadi bukan karena turunan Pak. Bukan, kalau Hercules itu bukan anaknya si Argopuro, si sang juara, bukan anaknya Cemong. Cemong itu bobotnya cuma 115 Pak. Kalau Argopuro 140. Nah kalau ini, itu pun anaknya bisa sangat jumbo. Karena kita mengatur siklus sedemikian rupa. Oh aku mau mencetak untuk maskot kandang misalnya. Pilih betina yang bagus, oh yang tinggi, yang panjang. Pada saat masuk kandang kawin, usahakan minimal BCS 4. Insya Allah anaknya bisa 5 kilo lebih. Kalau sudah bobot 5 kilo, katakan 10 kali bobot lahir saja, umur 5 bulan sudah 50 plus bobot lahir 5, sudah 55 kilo, umur 5 bulan. Wah, itu kan sudah tinggal genjot itu. Pengaruh nggak Bah? Misalnya kalau kita mau nyetak yang untuk kontesan lah, ya. Umur kawin itu pengaruh nggak Bah? Maksudnya? Misalnya dia umur kawin sebenarnya kan 10 bulan bisa, 12 bulan bisa. Katalah dimundurkan jadi 12 bulan nanti. Jangan stres. Oh, pengaruhnya ke stres ya? Kadang peternak tidak memperhatikan kebutuhan biologis ternak. Ternak itu perilaku dasar atau psikologis dasar. 1 makan, 2 minum, 3 kawin, 3 tidur, 4 kawin. Ini kebutuhan mutlak ternak. Pada saat umur 6 bulan ternak, misalnya jantan yang bagus itu, dampingilah dengan 1 betina.
Tapi betina yang lebih kecil, jangan yang lebih gede sehingga mentalnya dia down. Oh ya. Ya untuk anu lah, boleh bilang untuk uji coba, untuk temen ngobrol, untuk temen ngobrolnya itu, supaya dia press terus dan dia merasa alpha, merasa penguasa di kandang itu karena dia lebih besar. Nah, nanti bunting yang pendampingnya ini mungkin kan diperkirakan misalnya 6 bulan sudah start kawin ya, 6 bulan kita kasih betina. Nanti dia umur 9 bulan, 10 bulan, ganti betina satu lagi. Jadi kawinnya cuma satu kali. Tapi kebutuhan dia terpenuhi. Kebutuhan dia itu terpenuhi. Jadi untuk awal enggak jangan kita isolasi saking kepinginnya. Wes tak grojoke pakan, ben mangan turu. Ternak stres. Kecuali diimplan. Oh iya, kayak di ini ya, dikebiri Pak ya. Kan kalau yang di Australia tuh dipasang implan, katanya ternak di sana begitu, dipasang implan supaya bokongnya semok, badannya besar, ternak di sana. Kalau dia mencetak daging besar seperti itu, di sana memang udah maju, tapi implan itu kan bukan artinya selamanya dia jadi majer, enggak. Ada masanya, entah. Oh, masa, ada diatur waktunya. Ada itu, masa. Khusus untuk jantan aja apa jantan betina? Khusus untuk jantan aja. Supaya dia memang pinter ya orang luar itu. Di usia 5 bulan, mau masuk ke 6 bulan, ternak tuh rata-rata bobotnya ngedrop. Pertumbuhannya tuh ngedrop. Karena dia sudah masuk masa birahi. Yang ada di nalurinya, itu hanya kawin, bukan makan. Nah, kalau di luar, pada saat usia seperti itu, justru dipasang implan, akhirnya dia nggak kepikir kawin. Makanya dia hanya makan. Jadi, pertumbuhan bulan ke-6, ke-7, itu tidak akan bisa sama dengan bulan ke-1 sampai bulan ke-5. Semua ternak yang saya alami seperti itu. Bulan ke-1 misalnya dari bobot lahir 5 kilo. Bulan pertama itu biasanya naik nggak signifikan, paling sekitar 7-8 kilo. Bulan pertama. Bulan kedua bisa 10 sampai 13 kilo. Bulan ketiga bisa 10 sampai 13. Nanti bulan keempat, nah ini mulai susu kurang, biasanya sedikit turun. Jadi 9 kilo. Susu dia sudah mulai kurang nyusu induk. Sudah mulai fokus 90% dia bahkan hijauan maupun sentrat. Itu terjadi bukan penurunan, pelambatan. Nanti di finalnya di 6 bulan itu turunnya agak banyak. Biasa naik 10 kilo, bisa cuma naik 5 kilo, 6 kilo. Nah, kapan dia pertumbuhan puncak lagi? Setelah poel. Nah, ini saya baru nemukan, Pak. Baru saya kesini ini saya baru temukan ternyata ternak poel. Poel sepasang. Poel sepasang itu kan umumnya di atas 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Kalau ternak itu dipakan dengan yang mengandung kalsium tinggi, maka poel bisa jatuh di umur 10 bulan. Saya nyatakan sendiri punya saya. 10 bulan poel. Tergantung pakan, Mbak ya? Tergantung pakan, kandungan kalsium. Bukan yang katanya orang-orang, oh ini karena grogoti kayu ramban, akhirnya potel disik. Itu salah. Karena kalsiumnya tinggi sehingga gigi permanen ini cepat sekali muncul. Dulu saya tuh selalu bikin patokan antara 1 tahun sampai 1 tahun setengah poel pertama. Poel kedua itu 2 tahun setengah. Ternyata enggak. Mentah itu teori itu semua. Itu kalau berarti makan alami ya Pak ya? Yang digrati umur 18 bulan 1 tahun setengah kan? Dua pasang Pak. 2 pasang. Saya masya Allah loh, tanggal lahirnya ada. Saya yang ngerawat sendiri. Loh kok ini udah poel? Terus bagus mana Pak? Ya bagus poel duluan. Berarti karena sudah tercukupi lebih dulu Pak? Iya, dia menang setar. Kalau pelari itu menang setar Pak. Kalau pelari itu menang star. Nah nanti jatuhnya ompong itu usianya usia kelima. Usia kelima dia lebih tahan daripada yang poel belakangan, ompongnya akan duluan karena kekurangan kalsium. Kalsium ya. Iya. Terus tadi yang implan tadi Pak, itu untuk jantan saja apa jantan betina Pak? Wah,
saya kurang paham, takut keliru saya ngomong. Oh ya, nanti Jadi itu biasanya. intinya itu para peternak di sana itu karena untuk memacu daging. Ya. Dia memproduksi daging yang harus cepat. Mungkin 5 bulan dia bobot belum tercapai. Dia mau menjual di usia 10 bulan, dibikin daging beku, itu kan dia butuh ini sekali, butuh pertumbuhan. Sementara 6 bulan itu terjadi ngedrop karena naluri kawin. Pak, kalau di ayam itu kan ada broiler, Pak ya. Ya. Itu ada jenis tertentu yang 1-2 bulan panen besar-besar. Nah, kalau di domba ini apa, Pak? Kan katakanlah kita ngejar produksi daging cepat lah misalnya. Ada nggak sih selain misalnya kan ini jenis cross texel, cross pop, jenis yang kayak broiler itu loh, Pak? Loh ya ini, Pak. Oh, berarti tidak ada. Domba itu ya? domba Indonesia, Pak ya. Itu kualitas unggul itu banyak. Ya. Yang kualitas unggul pertumbuhan daging, cross texel, dombos, batur. Itu pertumbuhan daging bagus semua, Pak. Itu sudah unggul. Nah, kalau yang turunan-turunan lainnya kayak crossingan, akhirnya ke lokal, ini memang genetiknya dia nggak bisa jumbo. Jadi kalau yang cross texel itu kan sudah crossing ya. Ya karena sudah crossing sekian banyak macam-macam, Pak ya. Nah, cuman saya itu kenapa kok punya saya bisa besar, punyanya si B, si C kok kecil? Nah, ya karena persoalannya mereka tidak memperbaiki genetik, Pak. Kalau saya kan berapa tahun, 2 tahun full, saya hanya memperbaiki genetik. Ini tak jodohnya ini, oh muncul yang ini, coba sing ini, oh api, tahan. Nah, ini kita lagi silakan. Oh muncul lagi lebih bagus. Begitu sudah bagus. Ya istilahnya itu kalau kita nyetel radio, kalau volumenya sudah pas tinggal gede loh. Oh. Nah, jadi tidak semua cross texel itu tidak bagus tidak ya? Tidak. Makanya kalau ditanya domba super itu kayak apa sih? Domba super itu ukurannya yang pertama adalah pertumbuhan pesat, bukan bentuk. Nah, baru yang kedua postur. Posturnya panjang, tinggi, bla 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 bla. Ya. Jadi yang pertama itu bukan tampilan postur. Oh bagus, ini bagus. Loh kalau umurnya tua. Nah, kan ada itu ternak karena dia kecentet. Jadi bukan postur, Pak. Yang kita lihat pertumbuhan. Kita harus tahu pertumbuhan. Oh ini umur sekian, bobotnya sekian. Oh poel pertama, kok bobotnya cuman 30-40. Wah ya itu sudah nggak bisa lagi dipacu, Pak, susah. Ini teman-teman misalnya kan saran ya, kalau mau pelihara ternak yang bobotnya perkembangan bagus, cross texel, cross support. Terus ada juga dombos, ada juga batur. Padahal kalau cross texel pun tidak semuanya bibit bagus kan, Pak? Tidak semuanya, Pak. Tetap dipilih kan ya? Iya. Ini kan misalnya kalau diabah, oke lah. Kita sudah percaya bah, sampai inden-inden kan yang beli. Nah, katakanlah masyarakat umum nih, Pak. Kalau beli cross texel, misalnya ini nanti hasilnya bagus, itu yang bagaimana nanti? Dia mau tidak mau hanya main tebak bobote. Tetap tebak kan? Memang ya? Kadang ada yang saking apa? Ya umurnya dikorupsi. Ternak 5 bulan ngakune ini baru 3 bulan ini. Nah, akhirnya pembeli nggak paham. Harusnya kan dibuka gigi 3 bulan dengan 5 bulan itu udah beda, Pak. Kalau gigi 3 bulan rapi. Kemudian ujungnya masih tajam, belum getak rata kayak dipangur. Belum, masih bentuk jagung, Pak. Umur 3 bulan itu. Kalau sudah 5 bulan mulai rata kayak dipangur, walaupun dia masih rapat. Nah, itu. Ya. Kalau sudah umur 7-8 bulan sedikit mulai renggang. Ya. Sudah mendekati 10 bulan renggangnya sombo. Ya. Ini yang semestinya dipahami dengan rekan-rekan peternak untuk menebak usia ternak. Caranya ya apa? Belajar dhewe di kandang masing-masing. Oh, ini umur sekian tak deloke sih. Ini karena apa? Peternak sendiri itu kadang nggak tahu. Dia nggak pernah melihat buka gigi anak
umur 3 bulan cobalah dibuka gigi, oh kayak gini. Nanti begitu 5 bulan, oh kayak gini. Ulangi meneh, oh sing 3 bulan kayak gini. Nanti peternak itu akan jago naksir umur. Nah kalau sudah tahu naksir umur, tinggal bobotnya. Oh bobot sekian, kita pikir, oh ini kalau bobot cuma sekian. Oh gitu ya. Iya, oh ini berarti bukan Jadi, kategori super. Perbandingan dengan umur sama bobot Pak ya. Umur dan bobot Pak. Iya. Akhirnya kan kesimpulannya pertumbuhan. Nah, itulah yang kita katakan jenis super. Ya. Berarti kalau kita tidak tahu silsilahnya peternaknya lah ibaratnya Pak ya, kan peternak kan banyak yang jual itu. Ya kuncinya 2 tadi Pak ya. Iya. Bobot sama umur dibandingkan. Iya. Sebanding enggak kalau misalnya umur dasarnya kita dari gigi. Belajar dari gigi ya. Belajar dari ternaknya sendiri. Umur 3 bulan buka, oh sakmini. Nanti 5 bulan, oh mulai beda dia, mulai rata kayak dipangur karena makan terus kan. Iya. Itu sudah mulai gepak rata. Jadi seperti itu Pak. Katakanlah nanti ketemu poel sebelum waktunya lah kayak punyanya apa, berarti lebih bagus daripada dia. Nah kalau ya kita mesti tahu loh, kalau cuman pakannya dia dari ternak-ternak tradisional pinggiran, pakannya mesti rumput tok. Ya poelnya pasti ya, di atas 1 tahun baru poel Pak. Di atas 1 tahun baru poel dia. Kalau dari kandang-kandang yang memberikan kalsium tinggi, umumnya poel lebih cepat. Ini saya baru ngecek yang di kandang Pasuruan, umur 18 bulan poel 2 pasang. Begitu saya kesini kemarin, saya cekin giginya, loh 10 bulan poel, 11 bulan poel, oh pantas. Akhirnya saya berpikir, nah ini berarti kalsium. Walaupun mohon maaf saya bukan dokter hewan, saya hanya main tebak saja. Kalsium hubungannya dengan tulang, gigi permanen ini karena kalsium, sama dengan munculnya tanduk. Kenapa tanduknya cepat panjang? Kenapa bulunya cepat panjang? Kenapa kukunya cepat panjang? Karena kalsiumnya. Karena yang kita berikan kalsium itu cukup, pasti kukunya lebih cepat panjang dibanding yang kekurangan kalsium. Itu udah, saya kan di sini motongi kuku terus. Kemarin saya motongi kuku dengan Anton nih. Ini satu kandang udah tak potongin semua. 3 bulan sekali. 3 bulan ya? 3 bulan sekali potong. Iya, cepat sekali. Pertumbuhannya cepat sekali. Yang bagus, apa yang saya sampaikan menurut rekan-rekan, ya monggo dipakai. Yang menurut masih jadi pertimbangan, silahkan mencari pembanding. Tinggal begitu aja kok. Jangan semuanya ditelan.